Oke, halo semuanya, balik lagi sama gue Vengga. Oke, di video gue kali ini gue mau ngebahas produk yang mau aja dirilis nih dari Xiaomi Indonesia. Nah ini lumayan bikin gempar nih. Tadi gue baru aja lihat untuk Instagramnya di Xiaomi Indonesia itu Redmi Note 11 series udah ada tanggal perilisannya, yaitu tanggal 15 Maret 2022 jam 19 malam waktu Indonesia Barat, jadi jam 7 malam ya. Oke, jadi streamingnya kalian bisa tonton aja di Xiaomi Indonesia di YouTube-nya ya. Jadi jawarannya apa nih? Jawarannya is coming. Jadi Redmi Note 11 series. Nah, ini udah mau muncul nih tanggal 15 nanti. Nah, di seri Poco juga di bulan Maret ini tanggal 29 dia ada Poco Face. Poco Face itu hajatannya dari Poco Indonesia. Nah, jadi di bulan Maret itu tuh siap-siap aja kalian dibuat bingung dari banyak produk-produk yang udah mulai masuk ke Indonesia. Nah, sekarang kita bahas dulu ke Redmi Note 11 series ya. Sebelumnya kita flashback dulu aja. Sebelumnya kan kalau kita lihat di tahun 2021 kemarin, harusnya di awal tahun itu waktu 2021 kemarin kan Poco duluan yang ngegebrak nih, ngeluncurin produk mereka duluan, yaitu Poco M3. Nah, itu bulan Januari tepatnya ya. Tapi di 2022 mereka mungkin ada perubahan strategi, jadi harusnya bukannya Poco duluan, jadi Xiaomi duluan yang ngegebrak pasar Indonesia lewat Redmi Note 11 series. Nah, Poco M4 Pro itu meleset yang harusnya digadang-gadang kan harusnya mestinya keluar duluan di di tahun 2022 ini. Jadi yang produk dari Xiaomi langsung yang keluar duluan itu Redmi Note 11 series. Oke. Di sini kemungkinan rumor-rumor yang beredar dia itu masuk ke Indonesia tuh ada 3 TKDN ya. Kemungkinan yang gue baca sih, kemungkinan yang masuk Indonesia itu ada seri Xiaomi Redmi Note 11, Redmi Note 11 Pro, dan Redmi Note 11 Pro pakai 5G. Nah, ini menarik nih di sini. Jadi yang pakai 5G-nya hanya satu aja, yang Redmi Note 11 Pro 5G. Nah, kalau kita lihat spesifikasinya sendiri untuk Redmi Note 11 yang biasa aja, dia kan prosesornya masih menggunakan Snapdragon 680 ya, itu masih serinya 4G di Indonesia, jadi belum 5G. Tapi layarnya udah AMOLED 90 Hz untuk displaynya ya, jadi dia udah menggunakan AMOLED untuk Redmi Note 11 yang biasa. Oke, kameranya 50 megapiksel yang Redmi Note 11 yang biasa. Kamera utamanya ya, fingerprintnya di samping seperti biasa, dia udah ada teknologi fast charging 33 watt. Oke. Basic lah, sama kayak yang handphone mid-range Xiaomi yang diluncurkan tahun kemarin. Baterainya 5000 ya, 5000 mAh. Nah, kalau yang Redmi Note 11 Pro bukan yang 5G, itu dia pakai prosesor MediaTek Helio G96. Itu termasuk tergolong prosesor tahun kemarin sih ini harusnya. Otomatis ya, performa juga kalian udah pada tahu lah harusnya. Kayak Redmi Note 11S, S10s itu kan menggunakan Helio MediaTek G95 ya, nggak jauh beda sih G95 sama G96 itu. Nah, di sini juga layarnya, tapi yang untuk Redmi Note 11 Pro itu udah Super AMOLED 120 Hz. Kalau yang tadi masih 90 Hz ya, Redmi Note 11 yang biasa. Oke, terus pakai Super AMOLED ya Redmi Note 11 Pro. Androidnya mungkin Android 12, Android 11 masih, tapi MIUI-nya 13. Kameranya 108 megapiksel kalau yang untuk Redmi Note 11 Pro. Oke, sama baterainya 5000 mAh, tapi fast chargingnya di 67 watt. Gua cek di sumbernya dari GSM Arena ya untuk spesifikasinya. Sama yang terakhir ini sih yang menurut gua yang better untuk kalian beli lah. Ini yang seri tertingginya sih, harusnya jadi seri tertinggi sini karena dia udah 5G. Jadi Redmi Note 11 Pro 5G. Di sini dia pakai Super AMOLED 120 Hz, udah mendukung HDR10 700 nits untuk kecerahannya sampai 1200 nits. Itu udah terang banget. Layarnya 6,67 inch Full SD, Corning Gorilla Glass 5 untuk layarnya dilapisi perlindungannya ya. MIUI-nya 13, Android 11. Nah, ini pakai Snapdragon 695, termasuk kategori prosesor golongan terbaru, Snapdragon 695. Ya, di tahun 2022 tuh prosesor terbaru ini yang udah mendukung jaringan 5G punya ya. Untuk kameranya 108 megapiksel. Prosesor Snapdragon 695 itu untuk perekaman videonya itu nggak bisa 4K, masih Full SD. Jadi ya buat sebenarnya sayang sih. Mungkin ini dijual di harga 3 jutaan harusnya yang Pro 5G ini, hampir ke arah 4 jutaan lah. Tapi masih belum bisa merekam 4G sih, masih sayang sih sebenarnya.
Dia hanya bisa mentok di 1080p. Oke, ya buat kalian yang nggak suka ngerekam video sih ya mungkin menarik sih. Baterainya 5000 sama kecepatan fast charging-nya 67 watt. Oke, jadi itu 3 seri yang mungkin akan di launching sama Redmi Note 11 series ya, si Xiaomi Indonesia di tanggal 15 jam 7 malam. Kalian pantangin aja. Nah, satu lagi dari si brand Poco nih, saudaranya dari si Xiaomi. Nah, kalau dari seri si Poco sih ini masih belum ada rumor-rumor yang beredar sih. Apakah nanti yang masuk ke Indonesia Poco M4 Pro atau M4 biasa ataupun Poco seri F langsung yang masuk di Indonesia, karena TKDN-nya tuh udah hadir gitu, udah ada di Indonesia. Jadi seri Poco F4, F4 GT itu udah ada untuk TKDN-nya. Kita masih bertanya-tanya, mungkin nanti untuk untuk rumornya dipublishnya mungkin setelah hajatannya dari Xiaomi Indonesia tanggal 15 mungkin. Ya, tanggal 20-an lah mungkin Poco akan nge-up untuk seri apa yang akan mereka rilis. Ini menarik sih di bulan Maret. Jadi Xiaomi ini ngamuk kayaknya nih. Jadi brand-brand lain di bulan Januari, Februari itu udah mulai keluar, tapi si Xiaomi atau Poco masih menahan diri untuk bisa nanti di waktu yang tepat untuk menggebrak pasar Indonesia nih. Tapi kalau dilihat ya memang pasar Xiaomi ataupun Poco di Indonesia tuh udah yang terbaik sih di handphone seri-seri mid-range itu udah spesifikasi yang cakep, ditambah untuk harganya pula yang bikin geleng-geleng, kok bisa handphone harga spesifikasi yang mantap tapi harganya yang terjangkau gitu. Ya udah, mungkin ini aja dulu yang bisa gue sharing ke kalian tentang launching nanti Redmi Note 11 series sama Poco, hajatannya Poco Indonesia. Xiaomi Indonesia tanggal 15 jam 7 malam. Nah, si Poco Indonesia tanggal 29. Oke, pantengin aja terus YouTube mereka atau Instagram sama Xiaomi Indonesia atau Poco Indonesia ya. Ya udah, segini dulu aja yang bisa gue sharing ke kalian. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Sampai ketemu di video gue berikutnya. Fengka pamit. Ya udah, bye. Tapi harusnya harganya 3 jutaan sih ini.